You know just what you do to me. Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah nih, seperti biasa juga bisa kembali share lagi untuk hari ini kegiatan dan aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Nah, ini tuh pagi hari ya teman-teman, cuman nggak yang terlalu pagi banget karena memang bangun kesiangan dikarenakan Ralin itu masih nggak enak badan gitu kan. Jadinya agak-agak ya bangun itu kayak kurang nyenyak gitu, sebentar-bentar bangun gitu kan untuk ngecek keadaannya si Ralin. Dan alhasil paginya kesiangan gitulah untuk bangunnya. Jadi di sini akunya itu mau masak dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh di hari Senin dan lumayan buru-buru sih sebenarnya masaknya ini, dan ini tuh juga masaknya yang satset aja lah ya. Karena untuk hari ini kebetulan kan Pak suami itu libur kerja, libur dari kantornya sendiri gitu ya teman-teman, diliburkan semua karyawannya karena ganti waktu bulan kapan itu ada di tanggal merah, cuman mereka masih kerja gitu kan. Dan hari inilah digantiin untuk libur yang waktu yang lalu itu yang dipakai gitu ya, hari libur tanggal merah dipakai sama dari perusahaannya gitu kan. Jadi hari Senin inilah digantiin untuk liburnya. Jadi untuk Pak suami pas libur gini dia mau memanfaatkan gitu ya teman-teman untuk baikin kartu ATM gitu. Soalnya kartu ATM agak bermasalah gitu kan. Jadi mumpung dianya juga libur dari perusahaannya dan juga ini kan hari Senin. Jadi kayak bank itu kan masih hari kerja gitu kan. Jadi ya udahlah kesempatan gitu ya sama Pak suami itu mau ke bank untuk baikin kartu ATM-nya. Cuman untuk jarak bank dari rumah itu tuh lumayan jauh gitu ya teman-teman. Mungkin menempuh jarak itu sekitar 20 menitan lah ya kurang lebih. Makanya ini tuh ya buru-buru dan Pak suami itu ngajak aku sama si Ralin. Dan alhamdulillah sih untuk si Ralin itu ya walaupun tidur malamnya itu agak gelisah, cuman dia sudah agak mendingan gitu ya teman-teman. Jadi sekalian mau bawa ya kayak ikut jalan aja lah gitu ya kan. Jadi makanya buru-buru supaya nggak terlalu kesiangan juga nanti berangkatnya dan nggak yang begitu panas gitu kan. Oh ya, sampai lupa nih mau nanya kabar buat teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah, tanpa kekurangan satu apapun, dan apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai sesuai dengan keinginan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini itu aku mau masak osengan jagung, aku campur sama wortel. Dan juga mau buat ayam kecap aja ya teman-teman. Jadi ini tuh menu yang benar-benar memang kesukaannya Ralin, karena memang beberapa hari yang lalu selama yang dia demam itu makannya itu nggak karuan gitu loh teman-teman. Jadi makannya itu cuman sedikit aja. Mungkin faktor memang dari selera makannya nurun gitu kan, karena nggak enak badan masih, dan ya kayak mungkin rasa dari liurnya itu hanta gitu ya teman-teman. Kalau bahasanya aku itu hanta liur gitu kan kalau misalnya lagi sakit gitu. Jadi ya udah deh, di sini tuh aku usahain aja untuk masakin dulu yang memang kayak sayuran ataupun juga lauk-lauk yang memang dia suka gitu kan. Dan semoga aja dia tuh juga bisa berselera dan mau makan yang agak lebih banyakan gitu ya, karena beneran ya kan teman-teman, kalau udah ngelihat anak-anak itu lagi demam, sakit, terus tuh kalau bermasalah dengan makanan kayak kurang selera makannya itu kayak berkurang dan porsi makannya itu sedikit, rasanya ini kayak kepikiran banget gitu kan. Jadi makanya rada-rada stres juga gitu kan, kayak ngelihat kalau anak-anak itu makannya itu berkurang gitu tingkat seleranya. Jadi makanya di sini ya udah aku masakin aja yang memang dia biasa minta terkadang itu ya kan, di hari-hari yang biasanya dia minta dimasakin kayak ayam kecap ataupun sayur
osengan jagung gini. Jadi ya udah di sini aku coba masakin aja gitu yang memang makanan yang dia suka. Semoga aja nanti makannya itu lebih lahap gitu dari hari-hari yang kemarin. Nah, di sini aku udah ngoseng untuk jagungnya ya teman-teman. Jadi ngosengnya itu simple aja sih, jagung sama wortel langsung aku oseng pakai bawang merah, bawang putih. Dan untuk bumbu perasanya seperti biasa juga lah ya, kayak garam, penyedap, terus juga gula, terus aku tambahin lada juga sedikit. Dan aku kasih air juga sedikit supaya lebih cepat mateng aja. Dia udah tinggal dioseng-oseng aja gitu untuk si jagung manisnya dan juga si wortelnya. Can afford to give up on you. Nah, ini alhamdulillah singkat cerita aja ya teman-teman, untuk osengannya udah mateng. Jadi ya udah di sini aku lanjut aja untuk masak si ayam kecapnya dan masih pakai penggorengan yang sama aja lah ya. Jadi untuk bumbu dari si ayam kecapnya ini itu tadi aku ada ngulek bawang merah, bawang putih, terus nanti mau aku kasih lada, terus juga sedikit bubuk kunyit dan juga bubuk ketumbar. Jadi biasanya sih kalau misalnya aku itu masak ayam kecap, biasanya ayamnya itu suka aku goreng dulu setengah matang ya kan. Cuman di pagi ini tuh karena berhubung mau buru-buru gitu ya teman-teman, jadi ya udah langsung aku masak aja gitu semua sekalian maksudnya langsung dimasak gitu tanpa digoreng dulu gitu ya teman-teman. Jadi makanya untuk bumbunya aku lebih tambahin seperti kunyit, bubuk kunyit sama ketumbar supaya mengurangi aroma amisnya dari si ayam ya kan, karena nggak digoreng dulu. Jadi ya udah aku tambahin aja tuh bubuk kunyit sama bubuk ketumbar. Karena biasanya sih kalau aku masak ayam kecap itu cuman pakai bumbu bawang merah, bawang putih, udah nggak pakai yang kunyit sama ketumbar. Tapi ayamnya aku goreng dulu setengah mateng gitu kan, beda hal sama yang sekarang. Jadi ya udah aku tambahin aja itu supaya kayak lebih meminimalisir dari aroma ayam yang nggak enak aja sih gitu ya teman-teman. Nah, di sini selagi nunggu si ayam kecapnya itu benar-benar mateng gitu kan. Jadi ya udah aku sambi aja di sini supaya cepat selesai lah ya kan intinya. Untuk nyuciin beberapa perabotan yang ada kotor ini ya teman-teman, yang sudah ada mulai numpuk ya kan. Jadi ya udah disambi aja untuk nyuci beberapa perabotannya ini supaya nanti selesai masak gitu kan, langsung sarapan dan nggak lagi untuk nyuciin perpiringan ataupun perabotan yang banyak ya kan, karena udah disambi seperti ini. Karena ya itu tadi lah ya, lumayan buru-buru juga gitu kan untuk di pagi ini supaya nggak terlalu kesiangan untuk berangkat ke banknya. Nah, ini untuk ayamnya udah mateng gitu ya teman-teman. Jadi tadi sedikit aku kasih air gitu supaya benar-benar mateng lah ya untuk ayamnya. Terus di sini udah mateng juga, si ayamnya udah empuk. Jadi ya udah langsung aja aku kasih bumbu perasanya juga ya kan, bumbu perasa kehidupan, perasaan lah pokoknya. Dan ya udah tinggal langsung aja aku kasih kecap gitu untuk si ayamnya. Dan tadi juga aku diamin sebentar supaya airnya itu lumayan agak nyusut sedikit, dan udah mateng seperti ini, udah mulai nyusut. Ini singkat cerita aja ya teman-teman. Jadi ya udah langsung aja disalin ke wadahnya. Dan di sini juga alhamdulillah berbarengan si nasinya aku tuh juga udah mateng gitu kan. Jadi sebelum aku tadi itu masak perlaukan dan sayur ini, aku udah masak nasi duluan. Dan udah mateng, jadi ya udah langsung dicabut aja colokannya dan diaduk-aduk aja untuk si nasinya. Dan inilah kurang lebihnya untuk makan pagi ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa selalu bersyukur apapun itu rezeki yang dikasih. Dan lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini udah selesai masak, ya udah langsung aja sempat-sempatin lah ya pokoknya untuk berberes, untuk ngelap-ngelap di bagian kompor. Karena tuh jadi kebiasaannya aku pribadi sih ya teman-teman. Pokoknya kalau udah habis selesai masak ya udah langsung aja gitu ya
mau buru-buru kah ataupun apalagi nggak buru-buru gitu kan ya, pastinya harus disempat-sempatin aja, karena supaya juga kalau nanti mau pakai lagi gitu untuk masak-masak lagi di bagian kompor itu kayak udah tenang, udah lega dan enak aja gitulah ya, hati dan mata memandang karena keadaan area kompornya itu udah bersih gitu. Jadi ya pokoknya jadi rutinitas aja gitulah ya teman-teman, di setiap habis masak langsung dibersihin aja, karena supaya juga menghindari tidak ada kerak-kerak yang membandel dan berlebihan karena menumpuk gitu kan, karena nggak yang langsung dibersihkan. Nah ini udah bersih alhamdulillah ya teman-teman, jadi udah lumayan rapi dan juga yang pastinya bersih karena udah dibersihin daerah meja kompor dan juga kompornya. Jadi ya udah di sini langsung aja akunya mau nyapu-nyapu dulu, karena habis ini langsung sarapan terus langsung siap-siap mandi dan juga nanti langsung berangkat gitu ya, karena ya itu lumayan lah ya, jarak tempuhnya itu lumayan agak jauhan. Soalnya kalau untuk bank yang dituju itu di daerah deket-deket rumah aku ini nggak ada ya teman-teman, karena memang satu-satunya banknya itu ada di daerah Kecamatan Barong gitu. Jadi untuk menempuhnya itu ya kurang lebih 20 menitan gitulah ya kesananya. Nah ini singkat cerita ya teman-teman, ini tuh udah di banknya dan udah ngambil nomor antrian juga. Jadi ini itu lumayan panjang juga ya teman-teman untuk antriannya. Jadi ya udahlah ya, nunggulah dengan sabar dan baik sesuai dengan nomor yang dipanggil. Dan oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan sederhana aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, jangan lupa dong ya untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan dan semoga sedikit banyaknya video kali ini juga bisa menginspirasi. Ingat, buanglah buruknya dan ambillah sisi baiknya dari setiap video yang aku share. Dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.